psikologi dalam daerah tetap di Zoom meeting ya. Oke, baik, kita nanti akan belajar terkait mikologi. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari terkait penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fungus atau jamur ya. Untuk selama ini mungkin adik-adik mengenal beberapa penyakit jamur mungkin yang di masyarakat awam mungkin bisa panu atau kudis, kurap. Mungkin ada yang pernah kena gatal-gatal di sela-sela jari-jari kaki, yang itu kemungkinan juga bisa disebabkan oleh eh, fungus. Cuma nanti memang bahasanya untuk yang di blok 3.4 ini akan lebih ke penyakit-penyakit fungus yang ada di subkutan dan di sistemik ya. Nanti untuk yang di permukaan atau di superficial nanti ada akan eh, dapatkan atau sudah ya mungkin ya di blog yang intergumentum ya nanti dengan dokter kulit ya. Baik, kita mulai dari biologinya dulu. Jadi jamur itu ada yang bersel tunggal, ada juga yang bersel banyak ya. Nanti untuk yang bersel banyak pun nanti juga ada yang berbentuk semacam benang. Jadi ini nanti dia merupakan satuan dari beberapa sel memanjang. Ada juga nanti yang beranyam-anyaman dan bahkan ada yang sampai berdiferensiasi sederhana yang biasanya juga jamur-jamur yang adik-adik makan itu. Nah, itu termasuk yang eh, jamur-jamur yang bersel banyak dan berdiferensiasi sederhana. Nah, dari yang bersel banyak itu kebanyakan nanti yang berdiferensiasi sederhana itu memiliki dinding chitin, ada yang polisakarid dan ada pula yang bercampur dengan polipeptid ya. Jadi kurang lebih ada tiga eh, struktur chitin, polisakarid dan polipeptid di dindingnya. Dan ini dia sudah berinti, tapi tidak berklorofil. Otomatis kalau tidak berklorofil, nutrisinya itu hanya diambil dari luar ya, karena si jamur itu tidak bisa memproses ya atau membuat nutrisi sendiri. Nah, untuk perkembangbiakannya itu bisa memakai yang propaguloseksual maupun aseksual, tergantung jenis jamurnya dan juga kadang tergantung pada situasi di mana jamur itu berkembang biak. Karena kadangkala dia akan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan di mana dia eh, tinggal atau dia menempel. Nah, bila berflagel itu biasanya tunggal dan di posterior. Ya. Nah, itu tadi sudah disebutkan di awal karena memang tidak berklorofil, makanya dia tidak bisa memproses makanan sendiri. Jadi kebanyakan dia mengambil dari lingkungan, bisa dalam bentuk salprofit, ya, di mana tidak ada yang rugi, ya, tapi si jamur dia dapat mengambil nutrisinya atau parasitik, di mana inangnya nanti mengalami kerugian itu entah bisa terjadi gejala atau mungkin juga bisa dia terkena kontaminan atau zat-zat yang dikeluarkan oleh jamur itu merugikan dari inangnya. Nah, tadi saya sebutkan di awal produk metaboliknya juga nanti akan tergantung media dan kondisi setempat karena ada beberapa jamur nanti bisa berubah ya berubah sifat dimorfik, jadi dia bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nanti bisa dari satu sel, bisa menjadi seperti benang, atau bisa kadang dia terdiferensiasi sederhana. Dan dia juga punya bangunan khas yang namanya badan noduler. Nanti biasanya menjadi salah satu tanda bagaimana kita mengidentifikasi jenis jamur. Nah, secara morfologinya, ini kalau kita lihat dari makros, ya itu bisa dalam bentuk hamir. Itu koloninya biasanya basah, lunak, seperti krim mentega. Kalau yang kedua adalah kapang, ya dia bentuknya berserbuk. Ya, kalau ada adik kadang-kala melihat jamur-jamur yang di lingkungan ya mungkin kadang-kala
mungkin di dinding itu kan kalau ada yang mungkin bentukannya basah gitu, basah. Ada juga yang dia kayak semacam ada tepungnya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu eh, contoh gampang ya kalau kita membedakan antara hamir dan kapang. Kemudian yang ketiga adalah dan cendawan ini yang berdiferensiasi sederhana. Ya, kadang berbentuk seperti pohon, ada juga yang berlembar-lembar. Seperti kalau kalian dapat lihat jamur kuping, kemudian jamur yang ada di kayu, itu kan ada yang berbentuk seperti pohon, juga ada yang berbentuk lembaran-lembaran. Nah, struktur yang lainnya kalau di hamir itu biasanya dia selnya bulat sampai lonjong. Jadi ada yang bulat, ada yang lonjong, dan dia punya hifa semu. Jadi salah satu contoh hamir yang paling banyak kita temukan di dunia medis adalah Candida. Jadi nanti dia mempunyai hifa semu di sana. Sedangkan untuk kapang itu bentuknya biasanya bentuk benang panjang-panjang bercabang. Ada pula yang sampai saling menganyam ya. Jadi kalau kita bentuk lihat Malaysia furfur, dermatopitosis itu nanti kan juga akan tampak dia saling beranyaman. Nah, hifanya juga bisa membentuk bangunan yang khas ya, hifa raket, hifa spiral, hifa sisir dan macam-macam. Jadi nanti juga menjadi salah satu penanda ya bagaimana si eh, kita itu mengidentifikasi jamur itu sendiri. Nah, tadi disebutkan bahwa jamur itu bisa melakukan propagasi itu dalam bentuk seksual maupun aseksual. Nah, untuk kondisi yang aseksual itu biasanya dia menggunakan konidia, di mana dia dibentuk dengan cara pertunasan hifa. Jadi bertunas langsung tanpa harus menyatukan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini nanti macam-macam untuk macam-macam konidianya. Ada blastoconidia, chlamydoconidia, arthrovialu, dan macroconidia. Nah, ini gambarannya. Kalau macam-macam dari konidianya, ada yang pada hamir, ini dia bentuk dari mulai satu sel, bertunas kecil, kemudian tunas yang membesar, dan dia melepaskan diri. Sama seperti pada kapang, dia bentuknya filamen panjang, kemudian mengeluarkan tunas kecil, nah, kemudian dia melepaskan diri menjadi individu yang baru. Nah, nanti kurang lebih sama pada Chlamydoconidia, kemudian pada kapang, kemudian ada Lauroconidia, Arthroconidia, dan seterusnya, macam-macam ya. Jadi nanti tinggal dari masing-masing masing-masing jamur itu nanti akan membentuk konidia-konidia yang khas ya. Nah, bahkan kalau di makrokonidia ini biasanya bisa menjadi salah satu bentuk identifikasi di mana kalau Microsporum canis itu dindingnya tebal, dia lebih segmennya lebih banyak, sedangkan kalau Microsporum gypseum dindingnya tipis dan segmennya lebih sedikit. Di epidermophyton ini bentuknya seperti raket atau istilahnya pemukul dan seterusnya. Nanti di Trichobiton juga akan ada beberapa bentuk yang lain. Nah, ini adalah salah satu bagaimana ketika eh, ini menjadi seksual ya, seksual reproduksi. Jadi harus ada pertemuan antara ga- gamet jantan dan betina, kemudian nanti dia membelah dan membentuk individu yang baru. Ya. Jadi yang dari gamet yang sifatnya haploid, kemudian dia menjadi diploid. Dan proses di sana ada yang berupa meiosis maupun yang mitosis maupun meiosis. Nah, untuk spora ini dibentuk dalam organ pembentuk secara serentak ya. Ini salah satu contohnya adalah spora myophor. Kemudian di seksual tadi ya sudah dijelaskan di awal dibentuk jadi dua sel haploid, misalnya Ascospora, Basidiospora, dan Zygospora. Oke, jadi secara biologis tadi bisa kita lihat ya, sebenarnya jamur itu intinya adalah dia memang mengambil nutrisi dari luar. Ya, jadi otomatis kadang-kala kalau di inangnya, terutama di manusia, dia akan mengambil nutrisi dari kulit, bisa dari dalam darah, bisa atau bisa dari jaringan-jaringan yang ada di subkutan. Nah, itu nanti ketika proses pengambilan nutrisi, kemudian dia melakukan
metabolisme internal, kemudian disekresi. Nah, sekresinya itu kadang-kadang bisa merugikan kita dalam bentuk racun, toksin, ataupun zat-zat lain yang bisa merusak kondisi tubuh sehingga menimbulkan reaksi alergi, bisa menimbulkan reaksi inflamasi, dan lain-lain. Nah, kerusakan di fungus atau di jamur itu kurang lebih kita bagi menjadi 4 ini. Jadi alergi, misetismus, mikotoksikosis, dan infeksi atau kita sebut biasanya secara klinis adalah mikosis. Nah, kalau di hipersensitivitas atau di alergi itu karena tubuh itu merespon sebuah jamur atau sebuah zat yang ada di jamur itu secara berlebihan. Jadi terjadi hipersensitivitas terhadap fungus atau komponen dari fungus. Gejalanya biasanya kadang ada gatal, ya, kemudian bisa sampai sesak nafas, yang bisa menimbulkan reaksi asma. Nah, kalau reaksi itu khasnya adalah di mana ada infeksi. Ya, infeksi mungkin di kaki, tapi ternyata gejalanya atau nyerinya atau gatalnya itu bisa sampai ke ujung jari tangan. Jadi ketika kita mengerok, ya, dikerok di kaki akan kita temukan fungus atau jamur. Tetapi ketika kita kerok di tangan itu ternyata tidak ada fungusnya. Jadi dia hanya reaksi istilahnya yang penyebaran dari lokasi lain di dalam tubuh kita itu menimbulkan reaksi yang berbeda di tubuh organ tubuh yang lain, itu disebut reaksi IT, ya. Kemudian misetismus. Nah, misetismus ini karena masuknya fungus beracun, ya, jadi yang kata ini adalah fungus beracun atau jamur beracun yang masuk ke dalam tubuh. Yang ini biasa kebanyakan karena dimakan, ya, atau bisa jadi terjadi inhalasi, itu juga bisa secara sadar maupun tidak sadar masuk ke saluran nafas kita. Macam-macamnya ada 4 atau 5, ya, tergantung beberapa buku. Adik-adik nanti ada yang menjadikan gastrointestinal dengan coliformis ini jadi satu istilahnya satu penyakit. Ada yang untuk nervosa dan cerebralis ini dijadikan satu penyakit. Silahkan, nanti tergantung mungkin sumber pustaka yang kita pakai. Tetapi mungkin secara spesifik saya coba kenalkan adik-adik dengan uh, 5 item ini. Kemudian untuk mikotoksikosis ini yang masuk hanya toksinnya saja. Nah, bisa jadi jamurnya sudah mati ataupun sudah tereliminasi dari tubuh kita. Mungkin jamurnya sudah keluar, kalau dimakan jamurnya sudah keluar dari jadi feses gitu. Tapi racunnya ternyata masih ada di dalam tubuh kita. Nah, ini nanti bisa menimbulkan berbagai macam reaksi. Kadang mungkin ya, sifatnya yang sampai nyeri, pusing, bahkan sampai kalau contohnya aflatoksin ini bisa kalau terakumulasi dalam jangka lama jadi banyak, dia bisa menimbulkan hepatoma atau kanker hati, kanker hepat. Ini biasanya dibentuk oleh Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, dan Mucor. Nah, ini aflatoksin ini paling banyak kalau kita temukan di tempe-tempe yang terkontaminasi jamur-jamur yang seharusnya tidak digunakan pada tempe. Ya, atau mungkin kalau kasus-kasus dulu disebutkan oleh tempe bongkrek, nah itu salah satunya adalah ternyata banyak sekali kandungan aflatoksinnya. Dan juga kadang-kala kita bisa temukan di jamu, ya, produk jamu yang dimana pembuatannya tidak standar. Jadi mungkin pengeringannya tidak baik, kemudian tidak dilakukan sterilisasi, sehingga karena pengeringannya tidak baik, ada potensi jamur tumbuh di sana. Nah, akhirnya ternyata jamur tersebut nanti menghasilkan aflatoksin ini. Nah, yang terakhir adalah mikosis. Nah, ini jelas yang nanti paling banyak kita bahas di topik ini adalah mikosis, di mana jamurnya menginvasi ke dalam tubuh manusia, ya. Kemudian nanti dia sampai berkembang biak di sana. Nah, proses berkembang biakannya itu nanti bisa menimbulkan gejala-gejala pada tubuh kita. Nah, kita kembali ke yang ke misetismus, ya. Tadi saya bilang ada beberapa item perbedaannya. Kalau gastrointestinal
Ini biasanya gejalanya ringan, timbul setengah sampai 2 jam setelah mengkonsumsi cendawan. Gejalanya karena ringan nih hanya mual muntah, diare, dan biasanya dia langsung pulang dalam 3 sampai 4 jam. Pengobatannya simptomatik, jadi kalau muntah atau diare itu eh, biasanya kita hanya berikan terapi cairan saja. Jadi kenapa sih nggak dikasih anti muntah atau anti diare biar segera mampet? Karena kalau ini kita tidak istilahnya kita berikan anti muntah atau anti diare, otomatis malah racunnya akan tertahan di dalam tubuh. Ya, jadi sebenarnya kan diare dan muntah itu mekanisme normal tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang berbahaya dari dalam tubuh, terutama yang dari saluran gastrointestinal. Jadi ketika itu harusnya dikeluarkan kok malah ditahan, ya malah racunnya jadi tidak bisa ditangani dengan baik. Bisa jadi malah tidak segera dikeluarkan, efeknya bisa jadi malah tambah hebat lagi. Jadi kalau eh, di dalam 24 jam itu masih kurang dari 5 kali untuk muntah ataupun mindsetnya, itu biasanya cukup kita berikan terapi cairan untuk untuk mengganti cairan tubuh yang keluar dan biar pasien juga tidak tambah lemas ya. Kemudian mycetismus colitis ini jauh lebih hebat untuk gejalanya atau lebih berat. Ini gejalanya mulainya lebih lambat, kurang lebih 6 sampai 24 jam kemudian. Nah, ini bisa terjadi sampai kejang otot, pusing, gangguan sistem saraf. Bahkan mungkin bisa terjadi sampai ke kematian ya adik-adik. Tuh, nah itu karena ini tadi ada kerusakan hati, ginjal, dan saraf. Biasanya kita gunakan antidotum ya, tapi karena antidotum untuk jamur itu masih eh, belum banyak diproduksi. Ini usaha pertamanya biasanya kita keluarkan racun, tapi karena ini sudah 6 sampai 24 jam itu biasanya sudah terserap ya ke aliran darah ataupun ke jaringan sekitar. Jadi keluarkan racun ini sebenarnya tidak begitu efektif kalau ini sudah di Mycetismus coliformis karena gejalanya sudah lama. Kalau dia masih kurang dari 5 jam itu biasanya makanan itu kan biasanya masih di lambung, jadi masih bisa dimuntahkan. Jadi biasanya itu akan lebih mudah untuk penanggulangannya. Nah, untuk Mycetismus nervosa ini biasanya disebabkan oleh cendawan yang mengandung muskarin. Ya, ini muskarin ini sebenarnya kalau di penduduk-penduduk dalaman zaman dulu ini digunakan untuk racun ketika dioleskan di panah ya. Karena sifatnya dia akan kalau pada dosis tertentu dia akan melemahkan sistem saraf, jadi si individu yang terkena dia nanti akan jadi lemas gitu. Nah, tapi kalau dia berlebihan nanti ya ada trias ini, perspirasi, salivasi, dan lakrimasi. Perspirasi ini keluar cairan berlebihan, kemudian disalivasi, salivanya jadi berlebihan. Ini perspirasi keringat ya, kalau adik-adik eh, kadang dapat iklan itu kan anti perspiran, itu kan biasanya untuk yang roll on, deodoran itu ada anti perspirannya. Jadi perspiran itu untuk mengurangi keringatnya. Nah, kalau perspirasi berarti keluar keringatnya berlebihan. Kalau salivasi berarti salivanya air atau air ludahnya berlebihan. Nah, lakrimasi ini nanti keluar air mata yang berlebihan. Nanti kalau sudah tambah lama dia bisa jadi muntah, diare, aritmia, miosis di ini kemudian terjadi sesak nafas ya. Walaupun ini memang jarang terjadi, tapi memang kondisinya pasti ya biasanya bisa memberat ya. Penanganannya biasanya diusahakan muntah, kemudian diberikan atrofin sulfas 0,5 sampai 1 mg subkutan, disertai dengan koreksi dari dehidrasinya. Nah, respon imun terhadap jamur ini sebenarnya juga banyak ya, bisa kita apa bedakan juga dengan respon imun pada bakteri karena memang kan eh, yang perkembangannya sendiri berbeda ya, kalau di mana ada perbedaan di eukariotik dan prokariotiknya. Nah, contohnya sebagai contoh kalau kita ambil case yang di inhalasi Conidia aspergillus,
Nah, itu Aspergillus kan masuk ke saluran nafas ya. Sebenarnya pertamanya sudah ada eliminasi mulai dari eh, bulu-bulu yang ada di hidung atau rambut-rambut yang ada di hidung, silia yang ada di hidung itu kan nanti akan mensaring di sana. Tetapi mungkin karena saking kecilnya ada beberapa yang akan lolos sampai masuk ke dalam hidung itu nanti sudah beberapa akan tertangkap oleh mukus yang dihasilkan oleh hidung. Nah, tapi kadang-kala dia juga masih lolos lagi sampai ke eh, bronkus dan sampai ke paru-paru. Nah, ketika dia sudah sampai ke paru-paru, dia akan mensintesis protein-protein ini bisa geotoksin, homoglobin, dan asam helfoik yang ini nanti bisa menghambat pergerakan silia, bahkan bisa memfasilitasi atau mempermudah si jamur tersebut atau si Aspergillus tersebut untuk masuk ke dalam sel epitel kita. Baik itu epitel yang ada di saluran nafas maupun bisa sampai ke alveoli di paru-paru. Nah, mekanisme jamur dalam menghindari sistem imun juga ada. Jadi tadi kan respon kita kalau jamurnya masuk, tapi jamur sendiri itu juga punya escape mechanism ya, adik-adik. Jadi pertama dia menghindari pengenalan struktur PAMS ya, kemudian dia memodulasi sinyal inflamasi. Jadi kadang-kala harusnya sinyal inflamasi itu akan aktif ya. Ada tumor borderol kalor itu, tapi si jamur punya sistem tersendiri untuk dia mengurangi sinyalnya sehingga tumor borderol kalor dan fungsiosa itu tidak begitu nampak ya ketika si jamur itu masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa jadi dia membentuk molekul pengumpan pada permukaan sel jamur ini, terutama jamur-jamur yang berdiferensiasi atau mungkin besar ya. Jadi jarang dia yang hanya satu sel saja, tetapi yang satu sel pun mungkin masih bisa mengumpan juga ke permukaan sel, tapi lebih jarang. Kemudian menghindari dari respon fagosit. Nah, itu tadi salah satunya tadi ketika dia mau menghasilkan aspergillus itu menghasilkan fumagillin atau asam helfoik, dia tuh mempermudah untuk internalisasi, jadi mempermudah dia untuk masuk ke dalam sel sehingga si eh, sel-sel yang harusnya memfagosit itu mengenali oh ini sel sehat. Nah, karena dia sudah masuk di dalam sel sehat tersebut. Nah, itu akhirnya tidak terjadi fagositosis atau membentuk morfologi yang berbeda tadi karena ada beberapa jamur punya sifat yang dimorfik ya, dimorfik. Jadi dia membentuk morfologi ketika dengan situasi A dia akan membentuk morfologi yang berbeda ketika dia jatuh pada situasi yang B, dan juga dia bisa menghindarkan diri dari komplement. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kasus untuk jamur itu banyak, tetapi memang jarang sekali eh, didata ya, jadi yang sampai saat ini paling banyak didata adalah pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Ya, jadi banyak ini adalah yang Cryptococcus dan pneumocystis pneumonia. Nah, ini paling banyak di pasien HIV dan mungkin ada beberapa di pasien non-HIV, tetapi dia punya gangguan apa ya, gangguan kekebalan. Bisa dia penyakit kronis atau mungkin dengan gangguan metabolik dan lain-lain. Nah, seterusnya adalah histoplasmosis. Histoplasmosis ini juga banyak ditemukan terutama di eh, daerah-daerah yang masih bergua-gua, kemudian di perkebunan itu juga masih banyak kita temukan histoplasmosis. Kemudian di kandidiasis atau bisa kita disebut kadang adalah kandidemia, ini juga sering kita temukan terutama pada pasien-pasien yang kronis ya, pasien-pasien di ICU itu banyak juga kita temukan kandidemia. Aspergillosis juga banyak ya ditemukan. Ini kebanyakan di bronkitis dan ditemukan di pneumonia ya, adik-adik. Kemudian yang ada beberapa lagi yang vulvovaginal candidiasis, ini biasanya pada eh, wanita yang hamil atau kadang pada kondisi menstruasi atau pada kondisi-kondisi tertentu di mana kelembapan vaginanya itu tidak terkontrol dengan baik.
Ada juga keratitis yang atau infeksi pada mata ya yang disebabkan oleh jamur walaupun memang ini tidak begitu tinggi prevalensinya. Kemudian yang terakhir itu adalah tinea capitis yaitu mungkin kalau kalian eh, menemukan mungkin ketombe yang tidak sembuh-sembuh atau bahkan bisa sampai terjadi kebotakan itu bisa disebabkan oleh tinea capitis ini dari jamur yang ada di kepala. Nah, kita masuk ke yang Cryptococcus yang ya, disebabkan oleh Cryptococcus neoformans. Ya, adik-adik. Ini adalah salah satu bentuk jamur dari golongan Basidiomycotina, ya, di mana dia punya polisaccharide kapsul dan melanin. Ya, ini merupakan faktor virulensi di mana biasanya kita kenali itu sebagai kalau dia kadarnya tinggi, dia berarti virulensinya tinggi. Dia akan gampang untuk menular, gampang untuk menyebar juga. Nah, ini biasanya kalau di manusia, ini yang ada Cryptococcus neoformans, dan ada yang Cryptococcus gati. Kalau neoformans biasanya adalah grup A dan D, sedangkan yang gati adalah grup B dan C. Kalau secara diagnosa, kadang-kala ini sering tidak bisa kita bandingkan atau kita bedakan antara Gati dan Neoformans. Nah, biasanya untuk benar-benar membandingkan atau membedakan antara Gati dan Neoformans ini kita pakai kultur ataupun pakai crack ya dengan antigen. Nah, manifestasi klinisnya ini biasanya didapatkan meningoencephalitis ya. Kemudian bisa terjadi juga di eh, paru-paru. Nah, biasanya ini pada pasien-pasien HIV/AIDS ya. Ini nanti akan ada batuk baik dengan sputum maupun tidak ada, kemudian ada sesak nafas, bahkan bisa sampai terjadi gagal nafas. Nah, kita sebut biasanya severe acute respiratory atau SARS ya. Ini kalau sudah SARS penanganannya atau prognosisnya biasanya jadi dubia karena sudah eh, susah untuk ditangani. Bisa jadi dia ada di kulit ya. Ini penampakannya nanti mirip sekali dengan molluscum contagiosum. Nah, nanti mungkin adik-adik akan dapat di blog untuk integumen ya terkait bagaimana sih penampakan molluscum contagiosum itu. Jadi biasanya dia akan berbenjol seperti mekar gitu. Kemudian dia bisa juga di darah ya. Ya nanti kebanyakan manifestasi selanjutnya adalah meningoencephalitis. Kemudian bisa jadi terjadi di organ-organ yang lain. Nah, ini gambarannya ada untuk yang masing-masing jenisnya, baik yang ini di kepala, di kulit, di wajah, di otak, apakah di paru-paru. Ini gambaran klinisnya. Pemeriksaan yang dilakukan biasanya kita pakai yang mikroskopik dengan ini tinta India. Ya, ini bisa kita pakai di urin, kemudian di sputum ataupun di cairan asites. Atau bisa kita lakukan pemeriksaan histologis. Ya, biasanya itu dengan mengambil contoh jaringan atau biopsi jaringan kecil. Atau bisa pakai dengan crack. Ya, ini kalau crack kita bisa pakai di semua jenis cairan. Atau kemudian kita bisa pakai kultur. Untuk terapinya kita biasanya paling banyak kalau di Indonesia kita pakai amphotericin B, fluconazole, dan itraconazole. Ya tiga ini yang biasanya kita pakai kalau di Indonesia. Kalau yang lain-lain masih belum banyak sediaannya di Indonesia. Oke, kita lanjut ke histoplasmosis ya yang disebabkan oleh histoplasma capsulatum. Nah ini reservoir aslinya adalah ini di kelelawar dan di beberapa burung ya adik-adik. Bahkan mungkin sebenarnya secara alami dia ada di tanah ya. Bahkan kadang-kala bisa kita kalau kita swab itu di pohon, kadang-kala kita juga temukan Histoplasma capsulatum karena ini memang sebenarnya banyak sekali di daerah-daerah yang lembab sama.
Ini nanti kalau pada suhu 37 derajat, dia biasanya bentuknya adalah yeast. Kalau di suhu yang lebih dingin lagi, di 25 derajat, dia berubah menjadi hifa dengan ada mikrokonidia dan makrokonidia. Nah, patogenisnya kurang lebih mungkin sudah kita sampaikan di awal itu mirip sekali dengan Aspergillus ya. Jadi dia ada inhalasi mikrokonidia atau bisa jadi masuk lewat perkutan atau lewat kulit. Kulit harus yang tidak intak, jadi ada perlukaan di sana. Jadi kalau kulitnya intak, histoplasma ini tidak bisa masuk karena dia hanya bisa masuk melalui jaringan yang sudah rusak. Nah, kemudian dia akan mengalami budding, kemudian dia kalau sampai terinhalasi sampai ke paru-paru, dia biasanya akan ada proses fagositosis dengan makrofag alveolar. Nah, kemudian dia akan berkembang bisa kalau dia bisa menghindari dari makrofag itu berkembang bisa sampai ke sistem retikulo endotelial. Nah, ini juga nanti dia akan mencoba untuk melakukan penekanan terhadap reaksi inflamasi. Nah, ini kurang lebihnya asimptomatik yang paling banyak ya, paling banyak asimptomatik. Nah, nanti baru kalau mungkin benar-benar kondisinya berjalan dengan lama, ini baru akan terlihat gejalanya. Nah, ini tadi saya bilang bisa dia menyebar ke sistem retikuloendotelial di dalam tubuh kita. Sistem res kita itu apa saja sih? Bisa di liver, kemudian di lien, limfonodi, dan di tulang belakang. Bisa juga dia perkutan juga, walaupun mungkin lebih jarang juga. Nah, ini kondisinya kalau di paru jadi bercak putih-putih, hampir mirip dengan apa tuberkulosis. Kalau tuberkulosis nanti kebanyakan dia ada di bagian atas baru akan menyerang ke bawah. Kalau yang di histoplasma ini dia kebanyakan di bawah dulu kemudian mulai menyebar ke atas. Nah, ini gambaran juga yang ada di kulit ya, bentuknya berbentol-bentol. Pada awalnya kadangkala dikira infeksi mungkin dari jamur golongan lain diberikan atau mungkin infeksi bakteri, tapi ketika sudah diberikan antibiotik dan lain-lain ternyata tidak sembuh. Diagnosisnya kita biasanya bisa pakai sputum, kemudian jaringan, juga bisa dari cairan di dalam tubuh kita, bisa dari cairan sumsum tulang, bisa dari darah juga. Ini kita biasanya pakai pewarnaan kimia ya untuk melihat dari diagnosis dari histoplasmosis ini. Ini sama seperti golongan jamur yang lainnya, dia akan membentuk mol di suhu 25 derajat Celcius, dan dia bisa membentuk yeast juga di suhu 37 derajat Celcius. Selain yang tadi mikroskopis, kita juga bisa pakai serologi ya, untuk melakukan skin test. Cuma memang jarang sekali dilakukan di Indonesia untuk pemeriksaan serologi maupun skin test. Terapinya kita bisa pakai amphotericin B dan itraconazole. Kemudian kalau memang tadi seperti yang di kulit itu memang akhirnya berbenjolan menjadi besar, itu bisa juga kita lakukan tindakan reseksi. Atau mungkin yang tadi kita lihat di paru-paru dia ada eh, perbesaran untuk zona infeksinya, kita bisa lakukan reseksi di daerah parunya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Dan masih di jamur. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Kita ke pneumocystis carini. Atau mungkin yang nama barunya adalah pneumocystis jirovisi. Ya, dulu namanya adalah pneumocystis carini yang paling kita kenal. Tapi memang pada perkembangan selanjutnya ternyata memang ada beberapa ilmuwan yang menyebutkan ada perbedaan ya. Makanya sekarang lebih banyak dinamakan atau dikenal dengan pneumocystis jirovisi. Ini banyak pada pasien-pasien dengan HIV atau transplant organ atau keganasan
kemudian imunodefisiensi dan penggunaan obat-obat yang imunosupresif ya seperti kortikosteroid atau mungkin pada beberapa penyakit alergi yang lama itu nanti dia ada pemberian obat-obat yang menurunkan reaksi hipersensitivitasnya itu juga salah satu eh, predileksi atau predisposisi untuk terjadinya infeksi pneumogistis ini. Nah, ini kebanyakan di alveolar, ya di daerah paru. Kemudian nanti dia bisa menyebar ke sekitarnya. Nah, kalau untuk ini ya, gejala klinisnya kita bisa dapatkan batuk, sesak nafas, ya, bahkan bisa sampai nafas yang pendek-pendek. Nah, pada pasien HIV ini biasanya timbul di minggu ke 1 sampai minggu ke 4. Dan nanti bisa kadang-kala ada demam dan nafas yang berlebihan. Kalau kita lakukan auskultasi, kita temukan bronki yang banyak. Ya. Kemudian kadang kalau kita periksa lebih lagi dengan perkusi, kadang-kala bisa kita eh, dapatkan tanda-tanda konsolidasi. Diagnosisnya kurang lebih sama ya, nanti kita lakukan pemeriksaan mikroskopis di mana kita dapatkan gambaran gesta atau tropozoid ya, di jaringan ataupun di cairan tubuh. Bisa jadi dengan bal ya nanti bisa kita periksa secara mikro apa molekuler ya, jadi lebih spesifik lagi. Ini gambarannya ya untuk selulernya yang ungu-ungu ini tebal, nanti untuk gambaran ronsen ataupun gambaran CT scan-nya bisa kita lihat yang di sini. Treatmentnya, ya karena ini memang masih ada beberapa ilmuwan yang menyebutkan bahwa ini bakteri, tapi ada juga yang masih menyebutkan bahwa ini masuknya ke golongan jamur. Ya, jadi ini kita bisa pakai trimethoprim sulfamethoxazole ya. Ini ya sebenarnya kalau digunakan juga pada infeksi-infeksi bakteri. Ya, ini kadang juga bisa pakai kalau yang di Indonesia adanya adalah Dapsone juga ada atau pakai clindamycin dan primaquine. Yang ini biasanya kita pakai primaquine ini untuk terapi-terapi parasit yang lain juga bisa. Clindamycin juga biasanya dipakai untuk antibakteri. Kemudian selanjutnya adalah aspergillosis. Jadi disebabkan adalah aspergillus biasanya yang paling banyak menyebabkan adalah aspergillus fumigatus dan juga ada beberapa disebabkan aspergillus flavus namun insidensinya lebih kecil. Nah, ini ada juga yang disebabkan aspergillus niger ini biasanya eh, banyak ditemukan di telinga menyebabkan otitis. Nah, jika kita temukan di paru-paru, ini gambarannya prosesnya akan seperti ini. Jadi betul-betul dia membentuk kavitas, biasanya ada di kemudian ada demam, batuk, bisa jadi sampai pneumonia, kemudian ada sesak nafas. Ya. Bisa juga terjadi ekstrapulmoner, berarti dia sampai ke kulit. Untuk penemuannya nanti biasa kita pakai mikroskopis, gambarnya seperti ini. Ya, jadi mungkin sudah beberapa melihatnya secara mikroskopis, atau bisa kita pakai gambaran anatomis atau dilihat langsung secara makros di permukaan tubuh, atau kita bisa pakai imunoassay ya. Treatmentnya kita pakai golongan amphotericin B. Mungkin kalau di ICU kota-kota besar kita bisa pakai voriconazole yang sudah mulai banyak. Untuk echinocandin ini ada di Indonesia, nah, cuma sedianya juga tidak begitu banyak. Nah, yang paling banyak di Indonesia itu adalah ini di kandidiasis ya. Kandidiasis baik yang kandidiasis sistemik maupun kandidiasis yang sifatnya bisa di oral atau di kulit. Ya. Ini paling banyak terjadi di Indonesia selain eh, jamur-jamur yang sudah disebutkan di atas. Nah, ini gambaran khasnya adalah didapatkan pseudohiva. Ini adalah gambaran khas sekali untuk eh,
Candida. Ya, ini bisa kita lihat ini ada tunas-tunas kecil yang ungu di sini. Itu adalah pseudo hifa. Nah, Candida itu cepat sekali tumbuh, makanya spesimen harus sesegera mungkin diperiksa. Ya. Nah, jika ada pseudohifa, ini langsung menunjukkan terjadinya kolonisasi atau khas untuk kandidiasis. Ini makroskopis ini cepat tumbuh pada suhu kamar kalau kita biarkan, ya kalau kita kultur dengan perubahan dari 1 hari 1 bulan ataupun dia sudah lebih dari 1 bulan, dia akan berbeda untuk koloninya. Nah, mikroskopis kita biasanya gunakan agar saburot glukos atau yang kornil, ya, di mana nanti gambarannya juga akan berbeda. Kalau di saburot ini dia akan memanjang dengan cincin tipis, sedangkan kalau di kornil dia akan membentuk miselium dengan hifa semu. Nah, ini etiologinya kalau di kandidiasis itu sebenarnya ada 7 spesies, tetapi yang paling banyak kita temukan adalah yang di Candida albicans. Nah, infeksinya bisa secara eksogen mau dari luar. Nah, ini yang biasanya menyebabkan infeksi nosokomial di rumah sakit, ya, ataupun secara endogen, jadi dia langsung dari dalam darah. Faktor predisposisi ini kan bisa jadi karena siklus menstruasi atau haid, hamilan, bayi umur muda atau non fisiologis, ya, ada trauma, penyakit metabolik, keganasan, penyakit kronis dan obat-obat anti atau imunosupresif, ya. Kemudian pada orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS. Nah, ini ada yang kandidiasis kulit dan mukosa. Nanti akan lebih banyak dibahas oleh dokter-dokter kulit di blog Intergementum. Nah, ini gambarannya macam-macam, ada yang di intertrigo atau di sela-sela jari-jari, atau dia per napkin trust, ini biasanya pada bayi, oral trust juga kadang-kadang pada bayi, atau kadang kita sebut sariawan, bayi sariawan yang disebabkan oleh jamur. Ada vaginitis, colitis, bronkitis, dan sistitis, tergantung di mana organnya yang terkena, ya. Ini kalau sudah dimasuk ke dalam, ini bisa menyerang di semua organ, jadi di dalam tubuh kita, dan bisa menyebar sampai ke sistemik, yang bisa parenteral ataupun lewat hematogen. Ya. Dia juga bisa menyebabkan reaksi IT, ya, seperti yang tadi kita jelaskan di depan. Nah, etiologinya tadi sebagian besar disebabkan oleh Candida albicans. Yang ini sebenarnya juga hidup saprofit di alam, ya. Dan adik-adik kalau seandainya diperiksa pun kadang kita dapatkan sebagai flora normal di dalam tubuh kita. Tetapi karena ada kondisi-kondisi tertentu, dia akhirnya berkembang biak secara berlebihan. Nah, ini kalau sudah menyebar dari kulit, itu menyebar sampai ke seluruh permukaan kulit, akan menyebabkan kandidosis generalisata, yaitu ini tadi yang perluasan dari kasus-kasus kandida yang biasanya di sela jari-jari kaki. Ini biasanya karena ada predisposisi diabetes di sana. Diagnosisnya kita lakukan kerokan, ya, bisa di kulit, krusta, atau di nanah. Jika ada kita temukan nanah, kemudian kita deteksi dengan larutan KOH 10-15%, dan nanti kita temukan pseudohifa dengan bastospora. Ini khas sekali untuk Candida albicans. Tata laksana kurang lebih ini secara umum mengurangi predisposisi, menjaga kelembaban kulit, mengurangi kontak dengan air, dan pakaian dengan aerasi yang baik, ya. Diagnosinya tadi kita temukan dengan KOH, kemudian kita bisa temukan secara histopatologis, dua-duanya sama, biasanya kita temukan hifa semu di dalam sediaannya. Untuk pengobatannya, kalau topikal kita bisa pakai gentian violet, kemudian clotrimazole atau nistatin. Ini paling banyak, ya, nistatin sama clotrimazole ini sediaan yang banyak kita temukan di pasaran. Nah, tapi kita bisa pakai yang oral. Ini juga bisa kita pakai nistatin sama fluconazole. Kalau di Indonesia paling banyak dua ini, nistatin dan fluconazole. Kemudian, nah, parenteral ini baru banyak kita pakai yang amphotericin B. Oke, mungkin itu yang untuk infeksi jamur.
Mungkin ada pertanyaan dulu, adik-adik yang bergabung 173. Oke, saya capture dulu ya. Oke, ini dari perwakilan kelas yang apa belum infeksi parasit dalam darah, apakah mau kita lanjut malam ini atau mau di malam berikutnya? Karena ini kayaknya juga mahasiswanya tidak begitu banyak ya. Mungkin kita lanjutkan di hari lain ya, adik-adik ya, untuk yang infeksi parasit dalam darah. Jadi ya, untuk malam ini kita cukupkan saja ya, karena ini harusnya kan juga 200-an ya. Karena masih hanya 170, kita cukupkan dulu untuk malam ini. Nanti untuk yang parasitologi dalam darah kita lanjutkan ke hari yang lain. Insya Allah besok ya untuk yang topik vektor yang kemarin eh, saya janjikan untuk yang topik ketiganya. Jadi nanti kita akan ada parasitologi dalam darah, kemudian ini jamur, kemudian nanti ada vektor. Ya nanti untuk yang proto darah akan dijelaskan oleh Dokter Paramasari. Oke, saya kira itu saja ya adik-adik. Nanti insya Allah besok jam 7 juga, insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan vektor. Kemudian nanti untuk yang parasit dalam darah untuk kelas B ya, kelas B. Nah, itu nanti kita jadwalkan mungkin minggu depan ya. Kita jadwalkan lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik? Cukup? Oke, saya kira kita cukupkan saja untuk malam ini. Terima kasih adik-adik semuanya sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dok. wabarakatuh. Dokter. Terima kasih banyak dok. dokter. Selamat malam dokter. Terima kasih dokter.